yang ke-9, di situ dengan jelas dikatakan, bagaimana kalau aku berjalan ke timur, ia tidak di sana, atau ke barat, tidak kudapati dia, di utara kucari dia, ia tidak nampak. Aku berpaling ke selatan, aku tidak melihat dia. So, Tuhan, di sini dari ayat-ayat yang kita baca ini, kita melihat bagaimana Ayub itu merasakan bahwa Allah itu jauh, Allah itu tidak ada. Dia tidak merasakan kehadiran Allah. Padahal dia orang percaya. Padahal dia orang yang beriman. Dia orang yang takut akan Tuhan. So, Tuhan, pengharapan Daud, pengharapan Ayub adalah Allah itu mau menerima pertanyaan dia. Allah itu mau menerima apa yang menjadi harapannya dia. Apa harapannya? Yaitu kalau Allah itu memang sudah menetapkan bahwa Ayub itu menerima atau mengalami penderitaan, itu Ayub bisa menerima. So, Tuhan, apakah mungkin dengan kesetiaan Ayub, dengan kesalehan Ayub, itu karena Ayub itu mengadu, mengeluh, kemudian Allah itu berubah pikiran, dan Allah itu mengangkat masalah atau penderitaan, sehingga Ayub tidak mengalami kesesakan? Mungkinkah Allah itu menjadi pembela Ayub? Dan berbagai macam pikiran dan harapan itu berkecamuk di dalam diri Ayub. Bapak, Ibu, saudara kasih Tuhan, dan Ayub belum mendapatkan jawabannya. Saudara Tuhan, kalau kita lihat dari kisah Ayub ini, maka manusia itu tidak pernah luput daripada penderitaan. Manusia itu tidak pernah luput dari kesalehan, kesesakan. Sekalipun dia itu orang yang takut akan Tuhan. Banyak orang berpikir, banyak orang berpendapat, kalau dia itu setia kepada Tuhan, kalau dia itu melayani Tuhan, kalau dia itu memberikan persembahan, kalau dia itu taat kepada Tuhan, orang berpikir maka Tuhan itu membela, Tuhan itu akan melapangkan jalannya, Tuhan itu akan membuat semuanya itu berhasil, Tuhan itu akan membawa kebahagiaan, Tuhan itu akan membawa kenikmatan, Tuhan itu akan senantiasa memberkati, dia akan merasakan hadirat Tuhan itu luar biasa. Tetapi fakta dan kenyataan yang terjadi ternyata sangat jauh. Buktinya apa? Buktinya yang kita baca ini, kita melihat bagaimana Ayub, seorang yang mengasihi Tuhan, seorang yang takut akan Tuhan, seorang yang boleh katakan adalah seorang yang hampir-hampir mungkin katakan sempurna. Tetapi ternyata dia mengalami kesesakan yang luar biasa. Bapak, Ibu, saudara kasih Tuhan, kalau kita bicara tentang kesesakan, kalau kita itu bicara tentang penderitaan, maka sebenarnya itu apa itu tujuan penderitaan? Banyak orang berpikir bahwa kalau dia itu menjadi orang Kristen, maka penderitaan itu nggak perlu. Kesesakan itu nggak perlu. Karena apa? Karena dia setia kok. Karena dia taat kok. Karena dia sudah melakukan perintah Allah. Maka seringkali orang berpikir yang baik-baik aja. Berkat-berkat saja yang boleh dinikmati. Padahal kesesakan, penderitaan, itu adalah merupakan bagian daripada ujian iman. Tuhan, kalau kita lihat lebih jauh lagi, lebih dalam lagi, maka berbicara tentang penderitaan, kita melihat berbagai macam penderitaan, berbagai macam kesesakan itu boleh terjadi. Ada kesesakan yang terjadi karena apa? Karena krisis keuangan. Karena krisis keuangan, dia mengalami penderitaan. Karena krisis keuangan, dia harus bekerja keras,
dia harus pergi ke luar negeri, dia harus di PHK, dia tidak bisa melanjutkan cita-citanya, dia tidak bisa melanjutkan studinya, akhirnya dia harus jadi TKW, dan di TKW dia mengalami pelecehan-pelecehan. Dengan kata lain dia mengalami penderitaan. Karena apa? Karena krisis keuangan. Ada penderitaan karena bencana, Bapak Ibu Tuhan. Bencana alam, bencana banjir, bencana gempa bumi, bencana tanah longsor, dan lain sebagainya. Itu bisa terjadi di dalam hidup manusia, siap atau tidak, mau atau tidak mau, bisa terjadi. Bencana atau kesesakan itu. Bisa juga bencana atau kesesakan itu berwujud dalam wujud kecelakaan. Kecelakaan di tempat kerja, kecelakaan di jalan, kecelakaan di rumah. Seringkali kecelakaan itu bisa dialami oleh setiap orang. Dan kecelakaan itu membawa apa? Bukan membawa kenikmatan. Kecelakaan itu membawa kesesakan, membawa penderitaan. Dan seringkali karena kesesakan, karena kecelakaan, orang bisa putus asa. Orang bisa sampai ngambil jalan pintas, bunuh diri. Karena apa? Karena nggak kuat menghadapi kecelakaan yang dialami, karena berakibat fatal, dia harus cacat, dia harus diamputasi, dan lain sebagainya. Sehingga orang berpikir tidak siap untuk menghadapi hidup. Ada lagi kesesakan berupa apa? Berupa PHK. Ada lagi berupa aniaya. Ada lagi berupa sakit penyakit yang tidak sembuh, yang tidak gampang diobati. Seperti saat ini kita merasakan bagaimana pandemi COVID-19 ini. Tuhan, itu adalah merupakan kesesakan-kesesakan. Dan seringkali kalau kita berbicara tentang kesesakan, maka orang mulai bertanya-tanya. Orang mulai berpikir, sebenarnya itu asal kesesakan itu dari mana tuh? Penderitaan itu sebenarnya dari mana? Tuhan, banyak orang karena tidak tahu bahwa tentang penderitaan dan kesesakan, maka dia tidak siap untuk penderitaan, untuk kesesakan. Sehingga dia menganggap bahwa kesesakan itu identik dengan dosa. Memang kalau kita belajar lebih jauh bahwa asal penderitaan itu bisa berasal daripada iblis. Saudara bisa baca dalam Yohanes pasal 10 ayat 10a, pencuri datang mencuri, membunuh, dan membinasakan. Itu iblis. Dia datang itu hanya mencuri, membunuh, dan membinasakan. Kesesakan atau penderitaan juga terjadi karena apa? Karena ketidaktaatan. Karena tidak taat. Kita lihat bagaimana Yunus, dia mengalami penderitaan, dia harus mengalami bencana, dia harus ada di perut ikan. Karena apa? Karena ketidaktaatannya. Ada orang karena dia itu mengalami kesesakan karena apa? Seperti Ayub ini, karena proses dari Allah. Karena Allah ingin memproses, Allah ingin menguji. Tuhan. Dan ini yang tidak seringkali dipahami, tidak seringkali dimengerti. Sehingga banyak orang tidak lolos atau banyak orang jatuh terhadap proses ini. Tetapi juga ada juga yang terakhir bahwa penderitaan juga terjadi karena diri sendiri. Oleh karena kebebalan, oleh karena keputusan-keputusan yang dia ambil. Umpama dia itu, kenapa dia paru-parunya itu rusak? Oleh karena dia seharusnya dia menjaga paru-parunya, tidak mengotori dengan rokok dan lain sebagainya, tidak mengotori dengan minum-minuman keras, tidak mengotori dengan narkoba dan lain sebagainya. Tuhan, itu bisa terjadi oleh karena apa? Oleh karena diri sendiri yang mengambil keputusan. Dan kita lihat di sini, Bapak Ibu Saudara kasih oleh Tuhan, bagaimana Ayub, dia harus mengalami itu. Dan
dari kisah Ayub yang boleh kita baca, yang boleh kita dengar, atau yang boleh kita perhatikan pada pagi hari ini, kita akan belajar beberapa hal. Kita akan melihat tentang beberapa hal berkaitan dengan kisah Ayub ini, sehingga kita bisa merenungkan dan kita mengambil hikmahnya. Yang pertama, berkaitan dengan kisah Ayub, apa yang Tuhan inginkan, apa yang harus kita pelajari. Kalau sudah baca di dalam warta, maka sudah akan melihat yang dapat kita pelajari berkaitan dengan kisah Ayub. Maka Allah menggunakan penderitaan itu sebagai sarana untuk kita itu berserah kepadanya. Saudara Tuhan, Allah ingin penderitaan yang ada itu sebagai sarana kita itu untuk berserah. Kitab Ayub itu dengan jelas menggambarkan bagaimana orang yang saleh, orang yang takut akan Tuhan, orang yang hebat secara rohani itu memiliki kualifikasi yang hebat, tetapi harus mengalami penderitaan, harus mengalami hal yang kesesakan yang luar biasa. Perhatikan Ayub, kalau kita perhatikan itu dengan sesama. Ayub, dia tidak bersalah. Dia seorang yang takut akan Tuhan, seorang yang jujur, seorang yang menjauhi kejahatan. Tadi saya katakan, yang pertama tadi katakan bahwa Ayub itu boleh katakan hampir-hampir sempurna. Atau boleh saya katakan juga keluarga Ayub itu pada waktu adalah keluarga yang sangat-sangat ideal. Kenapa saya katakan sangat ideal? Keluarga yang sangat bahagia. Dia seorang kepala rumah tangga. Dia punya anak. Dia punya anaknya pun juga lengkap. Ada anak laki, ada anak perempuan. Dia punya istri. Tuhan, bukan hanya istri, dia juga punya kekayaan yang luar biasa. Bahkan dia orang yang terkaya pada waktu itu. Sudah begitu, sudah secara jasmani itu bagus, ini dan itu, secara rohani, secara moral, Ayub luar biasa. Tuhan, kurang apa Ayub? Tetapi Bapak Ibu saudara Tuhan, justru disinilah kita melihat Allah izinkan untuk Ayub itu mengalami penderitaan, mengalami kesesakan. Di dalam pembacaan kita, kalau sudah baca di dalam ayat-ayat yang kalau sudah perhatikan dari kisah Ayub dari pasal yang pertama ya, di dalam kitab Ayub pasal pertama, bagaimana pertama-tama itu dikatakan bagaimana Ayub itu kehilangan lembunya, kemudian Ayub itu kehilangan keledainya dalam sekejap mata, kemudian domba, kemudian onta. Bukan hanya onta lagi, tetapi tiba-tiba anaknya yang 10 tiba-tiba mati semua. Tuhan. Bukan itu lagi. Kemudian Ayub mengalami borok. Dari sekujur tubuh, dari kepala sampai bawah. Mengalami luka-luka, mengalami nanah yang luar biasa. Sehingga Ayub tidak sampai kuat untuk menahan sampai dia harus menggaruk-garuk dengan beling. Bukan itu saja. Penderitaan Ayub, kesesakan Ayub, dia punya istri yang seharusnya itu mendukung, menguatkan, meneguhkan. Karena melihat Ayub yang terpuruk, yang jatuh, bahkan istrinya membuat Ayub down. Karena apa? Katakan, untuk mengutuki Allahnya. Tuhan, bukan berhenti sampai di situ, tetapi Ayub juga punya sahabat-sahabat. Biasanya sahabat itu menopang, menguatkan juga, memberikan penghiburan, sahabat-sahabat itu simpati. Tetapi apa yang terjadi? Elifaz, Bildad maupun Sofar yang dilakukan apa? Justru menghakimi, justru mendakwa, justru mengatakan bahwa Ayub itu berbuat dosa, Ayub itu melakukan kejahatan, Ayub itu perlu bertobat. Konsep yang dialami, konsep yang dimiliki oleh sahabat-sahabat Ayub itu adalah teologi kemakmuran. Teologi kemakmuran itu apa? Kalau berbuat baik, kalau beribadah, kalau taat kepada Tuhan, pasti Tuhan berkati dengan limpah. Tuhan pasti menjauhkan dari segala sesuatu, nggak sakit, nggak ini mengalami bencana,
Tapi kalau sampai mengalami bencana, mengalami sakit penyakit, mengalami hal-hal yang semakin menyesakan, berarti banyak dosa. Bukankah ini seringkali terjadi, Bapak Ibu saudara kasih Tuhan? Dan inilah yang dialami oleh Ayub. Inilah yang boleh dikerjakan atau boleh yang terjadi di dalam diri Ayub. Dia mengalami hal itu. Dan ketika hal itu terjadi, maka sudah seharusnya, sudah barang tentu, Allah ingin bahwa memang ada hal-hal yang tidak diketahui, ada hal-hal yang tidak dimengerti oleh manusia. Bahkan Ayub sekalipun sebagai orang yang saleh, orang yang jujur. Tetapi Allah ingin di dalam ketidakmampuan, di dalam ketidaktahuan, di dalam ketidakberdayaan yang ada, kita berserah. Kita percaya. Kita tahu bahwa Allah tidak pernah meninggalkan. Tuhan, konsep yang ada selama ini harus diperbarui, harus diubah. Kita harus paham bahwa Allah itu tidak menjamin, Allah itu tidak mengatakan kalau kita itu setia, kalau kita itu menjadi umat Tuhan, kalau kita itu taat, kalau kita itu melayani, kalau kita itu takut akan Tuhan, maka kita itu tidak pernah mengalami kesesakan atau penderitaan. Tidak. Justru Allah izinkan. Allah ingin kualitas iman kita. Allah tidak ingin seperti apa yang dikatakan oleh iblis, bahwa Ayub itu dia mengasihi Tuhan, dia itu melayani Tuhan, dia itu takut akan Tuhan. Itu karena apa? Karena berkat. Sehingga iblis ketika menghadap kepada Tuhan, dikatakan coba ambil itu kekayaannya, coba itu ambil kesehatannya, coba itu ambil anak-anaknya. Apakah Ayub tetap mengasihi? Ternyata pemahaman iblis ini juga ada dalam diri sahabat-sahabat daripada Ayub, yaitu Elifas, Bildad, sama Sofar. Tuhan, mari kita sebagai umat Tuhan, sebagai orang percaya, kita tahu bahwa Allah melalui kisah Ayub itu, Allah menggunakan penderitaan itu sebagai sarana untuk kita itu berserah. Penderitaan, kesesakan itu tidak selalu identik dengan dosa, tidak selalu identik dengan kejahatan kita. Kita harus ubah paradigma itu. Tetapi kita harus memahami bahwa Allah itu adalah Allah yang di dalam kesesakan kita, di dalam penderitaan kita, Allah ingin bahwa kita itu berserah. Karena apa? Karena Allah ingin kita menjadi umatnya yang tahan uji, yang motivasi kita mengasihi Tuhan, bukan karena kekayaan, bukan karena kesehatan, bukan karena anak, bukan karena istri, bukan karena sahabat, tetapi karena iman kita itu memang iman yang kualitas, iman yang sungguh-sungguh. Itu yang pertama. Dari Ayub kita belajar bahwa Allah menggunakan penderitaan sebagai apa? Dikatakan sebagai sarana untuk kita berserah dan kita itu mengandalkan Tuhan. Dan yang kedua berkaitan dengan kisah Ayub, maka Allah ingin kita itu merespon setiap penderitaan dengan sikap yang benar. Tuhan. Respon terhadap penderitaan itu ada dua, Tuhan. Yang pertama, itu adalah respon yang pertama itu biasanya ketika orang mengalami kesesakan, mengalami penderitaan, dia jauh daripada Tuhan. Dia lari daripada Tuhan. Dia cari kepada tempat-tempat orang-orang tertentu yang dianggap mampu untuk memberikan kelegaan, untuk menolong, untuk memberikan jalan keluar. Bahkan tidak sedikit karena kesesakan, karena penderitaan, orang lari kepada kuasa dunia.
kuasa kegelapan. Bapak Ibu saudara kasih oleh Tuhan, dengan kata lain bahwa melalui kesesakan ataupun juga penderitaan, orang itu bisa lari daripada Tuhan. Tetapi yang kedua, sebaliknya, respon terhadap kesesakan itu apa? Yaitu dia itu bahkan datang kepada Tuhan. Dia mengandalkan Tuhan. Dia berserah kepada Tuhan. Sekalipun seperti Ayub ini, dia tidak mengerti kenapa begini, kenapa. Kalau kita lihat Ayub, kata-kata Ayub dari ayat yang ke-8, ayat ke-9 tadi, seakan-akan Ayub itu frustasi, Bapak Ibu saudara Tuhan. Seakan-akan Ayub itu putus asa. Percuma Allah itu dicari. Percuma Allah itu didatangi, ternyata Allah itu tidak ada. Tetapi yang ingin saya tekankan di sini adalah bahwa respon yang kedua, yang terbaik itu adalah ketika kita menghadapi kesesakan, mengalami penderitaan, kita harus memiliki respon yang benar. Yaitu apa? Kita harus datang kepada Tuhan. Apapun. Ada lagu mengatakan, apapun yang terjadi dalam hidupku ini, Tuhan, atau jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami. Tuhan, banyak perkara yang kita kadang-kadang tidak mengerti. Mengapa ya Tuhan itu pakai ambil orang-orang gembala yang hebat, gembala yang masih muda, gembala yang berkarisma, gembala yang penuh dengan karunia-karunia, tetapi tiba-tiba kok Tuhan ambil. Kenapa ya? Kadang-kadang orang tidak bisa menerima, kadang-kadang orang tidak tahu. Tuhan, sekali lagi, Allah ingin kita merespon setiap penderitaan dengan sikap yang benar. Yaitu bukan menjauh, tetapi justru mendekat. Mendekat kepada Allah. Datang kepada Allah. Kita akan buktikan bahwa penderitaan yang terjadi itu tidak membuat kita itu kehilangan iman kita. Bahkan itu memurnikan kita. Kalau sudah baca di dalam 2 Korintus pasal 4 ayat 8 sampai 9, saya bacakan ya. Ayat ini ayat sungguh bagus sekali. 2 Korintus pasal yang keempat. 2 Korintus pasal yang 4 ayat 8 dan 9. Dikatakan demikian. 2 Korintus pasal 4 ayat 8 dan 9. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendiri. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. So, Tuhan, ini adalah respon, atau ini adalah hal yang dialami oleh Paulus. Bagaimana dia itu mengalami hal-hal yang tidak mengenakan. Tetapi apa yang terjadi? Respon apa yang Paulus katakan? Dia bukannya jauh kepada Tuhan, tetapi dia justru mendekat. Dia tahu bahwa Tuhan itu tidak pernah meninggalkan dia. Sekalipun dia harus ditinggalkan, sekalipun dia itu harus menderita, sekalipun dia itu harus mengalami kemalangan demi kemalangan. Di dalam 2 Korintus pasal 12 ayat 9a, justru di dalam kelemahanku, di dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Tuhan, oleh sebab itu, jangan ketika kita mengalami kesesakan penderitaan, jangan jauh, Tuhan. Jangan meninggalkan Tuhan. Kita harus dekat, kita harus mencari Tuhan. Karena apa? Justru dalam kelemahan, justru dalam penderitaan, Tuhan itu menyatakan kuasa. Tuhan itu menyatakan kehadirannya. Tuhan menyatakan kasih-Nya kepada kita. Banyak ayat-ayat firman Tuhan yang menguatkan, yang meneguhkan kita. Di dalam Mazmur pasal 73 ayat 26, sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, tetapi Allah adalah gunung batuku, keselamatanku. Luar biasa itu Tuhan. Ini adalah respon yang positif. Oleh sebab itu, Bapak Ibu saudara Tuhan, mari kita memiliki respon positif di dalam mensikapi kesesakan dan penderitaan sebagaimana Ayub. Yang ketiga, sebagai renungan yang boleh kita pelajari bersama adalah Allah ingin mengajar kita bahwa Dia adalah Allah yang Maha Kuasa.
Kita tahu Bapak Ibu Tuhan, kalau Allah izinkan kita mengalami penderitaan, kesesakan, mungkin saat ini kita harus kerja di rumah, di PHK, mungkin saat ini kita sakit, saat ini kita mengalami hal-hal yang tidak enak, kita harus menjadi single parent, seperti saya juga, banyak juga di antara jemaat juga mengalami itu. Mungkin kita dikecewakan, mungkin kita mengalami kegagalan-kegagalan yang membuat kita itu seakan-akan Tuhan jauh, Tuhan tidak memberkati. Mari kita belajar daripada Ayub. Karena apa? Karena Allah ingin mengajar kepada kita bahwa Dia itu adalah Allah yang Maha Kuasa, Allah yang mampu, Allah yang sanggup membalikan. Kalau Bapak Ibu baca di dalam Ayub pasal yang ke-42, Bapak Ibu, surat Tuhan, mulai dari ayat pertama sampai ayat 6, mata Ayub itu mulai terbuka. Oh, ternyata penyertaan Allah, kehadiran Allah itu bukan berdasarkan perasaan manusia. Perasaan manusia itu penyertaan kehadiran Allah itu apa? Nyaman-nyaman, sehat, sukses, bahagia, berhasil, kaya. Itu perasaan manusia. Oh, Allah hadir. Kalau sehat, Allah hadir. Kalau sukses, Allah hadir. Kalau kaya, Allah hadir. Tapi kalau menderita, Allah nggak hadir. Tidak. Justru di dalam Allah ingin berbicara kepada Ayub bahwa Allah hadir itu bukan hanya di dalam kesuksesan, justru di dalam kelemahan, di dalam penderitaan Allah pun tetap nyata. Kalau sudah perhatikan, Allah katakan di dalam Roma pasal 8 ayat 28 bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Dalam segala sesuatu. Apa itu? Segala sesuatu itu bisa kemalangan, penderitaan, sakit penyakit, kegagalan, di PHK, COVID sekarang, itu bisa Allah bisa turut campur tangan, Allah turut bekerja. Oleh sebab itu mari kita datang. Allah ingin kita itu mengajar kita bahwa Dia itu Allah yang Maha Kuasa. Dia itu mampu dan sanggup untuk menolong. Untuk itu mari kita ubah persepsi kita, paradigma kita, bahwa kehadiran Allah itu bukan berdasarkan perasaan manusia. Perasaan manusia itu tadi saya katakan nyaman-nyaman, bahagia, sukses, hebat, sehat. Itu perasaan manusia. Ternyata firman Tuhan katakan, aku menyertai kamu sampai keseluruhan alam. Bukan dalam apa? Bukan dalam urusan fisik, tetapi urusan kerohanian. Dalam apa? Penderitaan, dalam kesesakan, dalam keputusasaan, Allah tetap ada. Allah tidak pernah meninggalkan kita sekalipun. Kiranya firman Tuhan pada pagi hari ini boleh menguatkan, meneguhkan kita, dan biarlah kita boleh diberkati oleh firman Tuhan, dan kita boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Waktu selanjutnya kami serahkan kepada Bapak Gembala. Tuhan, dan langsung doa berkat dan doa syafaat dan doa berkat. Mari kita satu dalam doa. Bapak, kami sungguh bersyukur kalau pagi hari ini kami dapat bersekutu bersama dengan jemaat Tuhan. Kami menyadari bahwa kalau sampai dengan hari ini kami tetap ada, itu karena kemurahan yang datang daripada Tuhan, memproteksi, memberkati, memelihara seluruh jemaat. Dan biarlah apa yang kami alami hari-hari ini dengan firman Tuhan yang sudah disampaikan dapat membuka wawasan rohani kami, dapat meneguhkan iman kami, dapat membuat kami semakin dekat kepada Tuhan, sehingga persepsi kami tentang penderitaan, tentang COVID yang sedang terjadi, tidak justru membuat kami jauh daripada Tuhan, namun kami mengakui tentang kuasa Tuhan. Kami datang memakai kesempatan ini untuk semakin mendekat kepada Tuhan dan melihat segala kedaulatan Tuhan terjadi di dalam hidup kami. Kami menyaksikan baik di belahan berbagai dunia manapun dan bahkan bangsa kami menyaksikan bahwa Allah berkuasa, Ia berdaulat. Dan biarlah dengan pengalaman-pengalaman yang dibukakan, yang kita alami bersama, membuat kita semakin mencintai Tuhan. Berkati hamba-Mu, pakai dia dengan kekuatan kuasa yang daripadamu, sehingga pengajaran,
pemberitaan firman dan hidupnya, bahkan hidup keluarganya boleh menjadi alat yang memberkati, menjadi teladan bagi banyak orang. Bapak, secara khusus kami berdoa untuk kota dan bangsa kami. Terima kasih untuk kasih karunia Tuhan. Kalau sampai dengan hari ini, Engkau memberikan kami pemimpin yang sungguh-sungguh mengerti rakyat. Kalaupun ada pro dan kontra, tetapi kami sungguh bersyukur Ia memperjuangkan tentang nilai-nilai kehidupan. Dia memperjuangkan tentang nilai-nilai kesehatan dari masyarakat di atas dari segala kepentingan-kepentingan yang lain. Sekalipun itu adalah suatu langkah yang berat, tapi mari Engkau yang akan menopang pemimpin kami. Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, dan kepala-kepala daerah, serta pemimpin-pemimpin sampai dengan level yang paling rendah, RW dan RT. Tuhan berikan hikmat, Tuhan berikan pengertian, sehingga para pemimpin-pemimpin yang ada tersebar di berbagai wilayah daerah, mereka dapat memberikan pengajaran, dapat mengarahkan masyarakat yang ada untuk melihat bahwa nilai kehidupan itu di atas dari segala-galanya. Sehingga keputusan yang dibuat adalah keputusan yang tepat dan benar. Dan biarlah dengan pertolongan Tuhan kami boleh mengalami pemeliharaan yang hingga hari ini. Kami berdoa untuk upaya-upaya yang dilakukan pemerintah, baik untuk menyediakan vaksin, menyediakan obat-obatan, menyediakan bantuan langsung tunai, bahkan sembako. Biarlah Engkau yang akan terus memakai setiap orang-orang yang bekerja di bawahnya, memberikan kejujuran, memberikan pengertian yang benar, sehingga semua bantuan-bantuan itu akan menjadi bantuan yang tepat sasaran. Kami berdoa untuk sektor perekonomian. Kami menyadari ini langkah-langkah yang berat, tetapi Tuhan akan memberikan kekuatan, baik kepada para pengusaha-pengusaha maupun pelaku-pelaku pasar, dan setiap pengusaha-pengusaha kecil atau retail. Tuhan, Engkau yang akan tolong. Mereka bergumul dengan pembiayaan karyawan, mereka bergumul dengan produk yang jatuh tempo, dan banyak hal-hal yang lain. Tetapi kami percaya hikmat daripada Tuhan, pertolongan pada Tuhan akan terjadi bukan kepada seorang, tetapi kepada bangsa kami melalui sektor perekonomian yang sedang terjadi. Dan kalau hari esok kami akan ada di dalam satu keputusan yang penting, biarlah Tuhan Engkau yang akan menolong, sehingga Presiden dan seluruh jajarannya dapat melihat keputusan yang tepat di dalam kegelisahan masyarakat bangsa ini. Bapak, kami terus berdoa supaya yang terbaik daripada Tuhan terjadi atas bangsa kami, dan juga pemeliharaan Tuhan atas setiap pengusaha sampai dengan pengusaha-pengusaha kecil. Bahkan saudara-saudara kami pada level yang sangat rendah, Engkau juga akan memperhatikan. Kau juga tahu kesusahan-kesusahan mereka ketika mereka tidak memiliki pekerjaan, tidak memiliki penghasilan, tidak memegang uang. Betapa itu merupakan satu kesulitan yang tersendiri. Tapi biarlah Engkau memiliki cara yang tepat untuk memberikan kekuatan penghiburan untuk mereka dapat bertahan di tengah-tengah kesulitan ini. Bapak, kami juga berdoa untuk untuk kota kami. Tuhan, terima kasih untuk sampai hari ini kami boleh menjalankan prokes yang baik. Engkau yang akan terus memberikan kesadaran, Engkau yang akan memakai pemerintahan setempat, bahkan memakai setiap gereja, lembaga-lembaga rohani untuk memberikan pengajaran, memberikan arahan kepada setiap masyarakat, sehingga semuanya dapat berjalan dengan baik. Kami berdoa untuk jemaat kami, Tuhan. Kami tahu banyak dari kami yang terdampak dengan situasi ini, dengan COVID ini. Tapi kami percaya, bahkan mempercayakan hidup kami, sebagaimana firman Tuhan yang sudah disampaikan. Kami melihat semuanya itu, dan kami tunduk kepada otoritas yang tertinggi. Biarlah Tuhan, Engkau dapat melakukan segala perkara untuk supaya Engkau dikenal, untuk supaya kami mengakui akan kedaulatan Tuhan, dan kami akan melihat ketika kami mendekat kepada Tuhan, maka Tuhan akan memelihara, membukakan jalan, bahkan menolong setiap anak-anak-Mu.
Tuhan, kami juga mau menyerahkan saudara-saudara kami yang mengalami kelemahan-kelemahan tubuh, baik itu kun-kun yang jatuh dari motor, ataupun saudara-saudara kami yang lain yang kesehatannya terganggu, yang tidak kami sebutkan satu persatu. Tapi biarlah tangan-Mu melawat menjamah mereka. Kami bersyukur dengan setiap jemaat yang Tuhan tambahkan 1 tahun dari usia mereka, usia pernikahan mereka. Engkau yang akan senantiasa membukakan pengertian wawasan, memberkati, memberikan kesehatan, menjadikan mereka keluarga-keluarga yang takut akan Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau memberkati setiap keperluan kebutuhan mereka, bahkan setiap jemaat yang ada di tempat ini. Tuhan, mari Engkau pegang hati kami, kehidupan kami, sehingga kami tetap percaya kepada Tuhan. Dan kami dapat bersaksi di tengah-tengah kesulitan ini, bahwa tidak sedikit pun Tuhan meninggalkan kami. Kami masih bisa makan, kami masih bisa beraktivitas, bahkan kami masih dapat berhubungan dengan Tuhan. Merupakan satu anugerah yang luar biasa, yang boleh terjadi pada jemaat ini. Dan biarlah situasi ini membuat kami semakin dekat, semakin intim dengan Tuhan, supaya kami menyaksikan segala demonstrasi kuasa Allah yang akan Tuhan nyatakan di dalam kehidupan rumah tangga dan jemaat ini. Bapak, kami juga mau membawa setiap pengurus-pengurus, setiap aktivis, bahkan setiap jemaat Tuhan, supaya kami tetap memiliki hati yang terpaut kepada Tuhan, memiliki kerinduan untuk melayani Tuhan, memakai kesempatan yang ada untuk kami boleh menyalurkan setiap karunia dan talenta kami, sehingga orang-orang yang ada di sekitar kami, orang-orang yang kami cintai, yang kami kasih, mereka boleh melihat kesaksian hidup kami lewat segala tindakan-tindakan kami, lewat segala hal-hal praktis yang kami kerjakan. Baik itu membantu mereka, menghiburkan mereka, mendoakan mereka, bahkan secara real membagikan kelimpahan, kelebihan yang kami miliki, supaya terjadi keseimbangan dan nama-Mu dipermuliakan. Engkau berkati ya Tuhan, Kau bungkus kami dengan kekuatan kuasa-Mu, sehingga hidup kami di tengah-tengah situasi kesulitan ini, kami tetap bersinar bagaikan bintang, bagaikan cahaya yang Kau rindukan untuk menerangi, untuk memberkati tempat-tempat di mana kami berada. Terima kasih ya Bapa. Kami mengucap syukur untuk pemeliharaan Tuhan yang luar biasa yang boleh terjadi atas jemaat Tuhan. Sekarang, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari arahkanlah hatimu, angkat kedua tanganmu, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Kasih yang dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai, memberkati, memimpin langkah kakimu, usaha pekerjaanmu, studi anak-anakmu, bahkan memberikan masa depan bagi mereka yang takut akan Tuhan. Dari saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Semua kita yang percaya katakan amin. Kita akan nyanyikan Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari Tuhan adakan syukur bagimu, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu, syukur bagimu, syukur bagimu, syukur bagimu. Amin. Silakan bersaat teduh sejenak.
Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Apakah ada pengumuman? Silakan pada CFV sama pembawa kita semua juga jemaat-jemaat yang ikut berpartisipasi dalam ibadah Zoom pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih. Untuk selanjutnya ada pengumuman dari CR ini, ada Bu Ci? Ya, nanti persembahan nomor rekening, persembahan kolekte atau diakonia akan kita share di grup GIA. Melanjutkan pengumuman dari Bu Andena juga, tolong untuk yang ditransfer dipisah antara persembahan perpuluhan dan persembahan kolekte. Untuk yang tidak mempunyai akun di bank, boleh memasukkan persembahannya di kotak persembahan di Rumah Faktori. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Untuk Pak Huksan, ada pengumuman Pak Huksan masalah diakonia. Untuk doa pagi minggu depan, Putra dan Firman Tuhan Saudari Febe. Ini pasrah. Ya. Pak Huksan ada ya, Pak Huksan? Ya, untuk Bapak Ibu yang mau Beda warna. membantu saudara kita yang kekurangan, kami mempersilahkan menerima sumbangan berupa apapun, mau berupa uang atau berupa barang, kami siap menerima apapun bentuknya. Itu ajalah. Ya, makasih Pak Huksan. Bang Syukur, ada pengumuman Bang Syukur untuk masalah Komsel. Komsel minggu ini kan libur ya, Bang? Iya dong. Kan Komsel minggu depan bukan minggu ini Komselnya. Takut ada pengumuman apa? Bang Syukur nggak ada ya, Bang? Terima kasih, Bang. Nggak ada. Jadi umum, ini sumbangan. Oh iya, Bapak Ibu, terima kasih. Bapak Ibu yang sudah memberikan sumbangan berupa diakonia untuk Gereja GIA Cibaduyut yang sudah memberikan dananya untuk membantu orang-orang yang kekurangan. Saya selaku Komisi Diakonia mengucapkan syukur dan berterima kasih atas bantuan Bapak Ibu yang sudah memberikan sumbangannya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Udah nggak ada lagi pengumuman. Ya, terima kasih semua teman-teman. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ya, saudara yang mau ingin saling ngobrol, menyapa, saya persilakan. Ngobrol, saling mengucapkan terima kasih, saling mengucapkan kata-kata sehat, semangat, meskipun dalam keadaan sulit. Waduh, ada Mas Bang Edi udah sarapan belum? Ini Bapak Ibu, minggu depan Pak Andi mau ke Jawa, pesan oleh-oleh atau pesan apa, just tip, bisa. Antar anaknya. Kenapa? Masuk ke 11 Maret. Nggak kedengeran. Selamat ulang tahun ya. Tuhan berkati. Terima kasih. Pak Hoksan ulang tahun, Pak Hoksan. Selamat ulang tahun ya Pak Hoksan. Nanti kita makan-makan di mana Pak Hoksan? Ya, nanti didaftarin dulu, nanti nunggu dananya dari Kook. Berbesek, Tuhan berkati. Terima Sudah kasih. dikasih Hoksan dananya, tinggal Terima kasih untuk dibelanjain. firman-Nya pada pagi hari ini dan terima kasih untuk saudara-saudara. Selamat hari Minggu. Haleluya, selamat. Tuhan berkati. Yudi, Ya, Pak. Tuhan memberkati. Yudi. Tuhan memberkati. Ya, Tuhan Terima kasih, terima kasih. semuanya ya. Terima kasih. Terima kasih semuanya ya. Tuhan. Sama-sama. Sehat. Hari Minggu. Tuhan berkati. Saya tinggal dulu ya. Saya tinggal ya. Terima kasih. Duluan. Ya. Ciandena masih ada? Bukan Ciandena. Cicincin kalau boleh berikan ucapan terima kasih kepada saudara yang sudah memberikan sumbangan secara pribadi. Oh, enggak ada ya? Oh, nanti saya itu sendiri aja.
Ishak makan apa Ishak? Kok ini tahu aja ih. Oh, ini Makan mah. nasi Banget kok campur. ini mah. Makan nasi campur katanya. Kalau bisa nebak dikasih. Nih, ini mau nggak tahu apa nih? Ketahuan nggak? Kacang. Kacang apa? Kacang. Hah? Kalau kacang mede saya daftar. Bukan. Lagi makan mantoa weh. Bukan, matoanya udah habis. Ini kacang almond ini. Wow, itu mah makanan sultan, oi. Sultan Jordi. Sultan Yusak. Hari tinggal 3%, kamu harus banyak Sultan Sumber Sari itu. Keren, keren. Tenang, Setiono, nanti kita akan PPKM tuh dibagi lahir seorang satu. seon. Belanja terus tuh. Kolesterol, kok Yusak, kolesterol. Kacang bagus nih. Banyak gizinya. banyak- Kolesterol kalau nggak bagi-bagi, Ci. Kalau dikirim ke TKI 3 mah enggak lah kolesterol. Kalau dibagi-bagi enggak ya? Ya. Betul. Bangunnya di apa? Di Sangrai, Ci? Kenapa? Di Sangrai atau udah beli udah jadi ya? Beli udah jadi, Bu. Ini sih, yang dipanggang. Yang dipanggang. Oh, dipanggang. Soalnya saya Itu sering dikasih belanja sama di Joel. Tokopedia tuh, Bu. Tokopedia. Enggak, saya ada dikasih Joel tapi masih mentah. Jadi saya bingung mau diapain ya. Oh iya. Kalau mau ya di apain ya? Diopen kali ya. Dikirim ke TKI. Jangan bingung, Dik. Boleh dikirim dulu ke TKI, nanti udah matang kesiniin lagi ya kok. Ya, sini saya bikinin. Banyak yang Boleh didiskon lah kok, boleh didiskon lah sama TKI. Nanti dikirim lagi ke sini. Ongkos Sangrai ya kok. Soalnya saya nggak ngerti Sangrai ya kok. Benar. Tadi delay ya, Bu, katanya ya, Bu. Delay enggak, yang terakhir aja yang terima kasih Yesusku, Ci. Kalau yang lain mah nggak delay, di sini nanti saya kasih kirimin Geraya itunya. Tadi anak-anak bilang delay, tapi yang terima kasih Yesusku makanya dipindah tadi, jadi nggak pakai langsung dari komputer, tapi pakai speaker. Yang terima Iya. kasih Yesusku aja, Ci. Kalau yang lain mah musiknya nggak delay ya? Ya, enggak, Ci. Kalau tadi saya udah kirimin dah di grup, tadi saya awal-awal Cici nyanyi. Ntar ya, saya juga ngerekam yang satu Ada bagian yang delay karena ya. tadi musiknya masuk ke itu, Bu, ke komputer. Jadi pikirnya biar bagus. Tapi ada yang dengar katanya delay. Terus Delay. akhirnya dicoba lagi, kata Bang Putra delay. Terus akhirnya sama David cobain di live langsung dari speaker katanya gitu. Speaker langsung ditembak masuk ke laptop ini, tapi delay juga ya. Susah ya berarti ya. Nggak tahu Enggak, Ci, gimana caranya. kalau yang tadi lagu yang puji-pujian, Ci, musiknya mah ke kita nggak delay ya, Din? Bener nggak? Nggak delay ya? Berarti tergantung sinyal ya, Bu. Jadi, Ci, kalau menurut saya ya, Ci, antara musik sama Cici nyampe ke jemaatnya beda. Tapi kalau saya mah tadi ngikutin musik bisa, Ci. Bisa ya. Enakeun. Tadi Berarti teman-teman. tergantung ini ya, Bu ya, sinyalnya ya, tergantung pakai apa ya providernya ya. Karena ada yang bilang tuh, Bang Putra tuh bilang katanya delay. Putra. Dulu ya. Putra delay. Sebentar. Nih. Oksan mau kemana? Ci. Mau makan dulu, lapar. Sambil makan. Oksan. Nah. Tuhan berkati. Tuhan berkati semuanya Bapak Ibu. Tuhan berkati. Ya. Pak Oksan, sebentar. Pak Oksan, Ya. tolong dicatat orang-orang yang memberi sumbangan. Dari itu nanti kasih ke Cincin untuk dibuatin surat ucapan terima kasih yang nanti dikirim kepada keluarga-keluarga ya. Oke. Baik. Ya, Nah, itu baik. aja. Terima kasih. Ya. Oke, Bapak Ibu, terima kasih untuk Ya, terima partisipasi dan dukungannya. Tuhan Yesus memberkati. Sampai Sama-sama. ketemu lagi. Terima Sehat kasih selalu, semuanya. bahagia Sehat dan selalu. diberkati. Amin. Amin. Tuhan berkati. Ya. Terima kasih semuanya. Ya. Terima kasih, Kok. Iya, Salam Pak. buat Sama-sama. keluarga Edi, besar. makan Ko Edi. Ya, sama-sama Pak. Terima kasih untuk bantuannya. Ya. Ya, sama-sama Pak.
Ya udah. Ini kemana matinya? Klik apanya? Baik-baik aja. Putra minggu depan WL-nya dari sini aja Putra. Boleh, Bu. Ya, belum Emang kita ada online-nya jadwal kan? sampai kapan ya, Bu? Kalau misalnya Ya, online-nya sampai kapan ya, Bu? nah, misalnya masih PPKM, nanti WL Singer-nya di sini aja karena di sini ada 2 penyanyi. 3 sama Pak Victor. Oh, boleh. Ya, jadi nanti untuk Boleh, minggu boleh. depan kalau WL Singer kalau misalnya masih PPKM, kalau enggak PPKM mah kamu atur aja di gereja. Tapi kalau masih PPKM atau masih ibadahnya masih online, berarti nanti WL Singer-nya dari sini aja. Pemain firman Tuhan mah. Boleh. Firman Tuhan siapa? Oh ya udah, pokoknya WL Singer-nya dari sini ya sama pemain musik. Kalau kamu mau datang ke sini boleh kamu main musik di sini. Oke? Ya. Boleh, Bu. Terima kasih. Terima Dadah kasih, Bu. semuanya ya, Pak Edi, Ibu Oma, kita live ya Oma ya. Bye bye Oma. Itu masuk doi. Kan enggak ada. Kan di live.